Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kerajinan bahan keras. Adapun pokok pembahasan pada kerajinan bahan keras, yang pertama, pengertian kerajinan bahan keras. Yang kedua, jenis-jenis kerajinan bahan keras. Yang ketiga, fungsi kerajinan bahan keras. Yang keempat, teknik membuat kerajinan bahan keras. Yang kelima, tahap pembuatan kerajinan bahan keras. Dan yang keenam, contoh kerajinan bahan keras. Bagian A, pengertian kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras merupakan suatu kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras. Bagian B, jenis-jenis kerajinan bahan keras. Yang pertama, kerajinan bahan keras alami. Kerajinan bahan keras alami adalah suatu kerajinan yang terbuat dari alam. Contohnya, kayu, tulang, biji-bijian, bambu, batu, pasir, kerang, rotan, dan lain-lain. Yang kedua, kerajinan bahan keras buatan. Berbeda dengan kerajinan bahan keras alami, kerajinan bahan keras buatan adalah kerajinan yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Contohnya, besi, kaca, kaleng, kawat, logam, semen, timah, dan lain-lain. Bagian C, fungsi kerajinan bahan keras. Yang pertama, sebagai benda pakai. Karya kerajinan sebagai benda pakai diciptakan dan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahan sebagai sebuah pendukung. Contohnya, lemari, rak buku, meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai benda hias. Karya kerajinan sebagai benda hias dibuat sebagai benda untuk pajangan ataupun hiasan. Fungsi ini lebih mengutamakan aspek keindahan dibanding aspek kegunaan dan fungsinya. Contohnya, bingkai, patung, hiasan dinding, gantungan kunci, dan lain-lain. Bagian D, teknik membuat kerajinan bahan keras. Yang pertama, teknik cetak. Teknik cetak adalah bagian dari seni rupa. Teknik cetak dibagi menjadi dua, yaitu cetak tuang dan cetak tekan. Cetak tekan yaitu cara membentuk dengan cara memasukkan bahan ke dalam alat, kemudian dalam membentuknya dengan mengeluarkan bahannya, seperti menghias pada roti. Sedangkan cetak tuang yaitu teknik paling sering digunakan untuk membuat patung cetak. Yang kedua, teknik patri. Teknik patri adalah cara penyambungan dengan menggunakan logam pengisi atau logam patri di antara permukaan logam induk yang disambung. Yang ketiga, teknik grafir. Teknik grafir adalah kegiatan menata pada permukaan suatu benda keras dan rata berdasarkan rancangan tertentu. Hasilnya dapat berupa objek dekorasi seperti pada permukaan perak, emas, baja, atau gelas. Yang keempat, teknik menganyam. Teknik menganyam adalah proses menghilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh dianyam ialah lidi, rotan, bambu, akar,
buluh, pandan, mengkuang, jut, dan sebagainya. Yang kelima, teknik bubut. Dalam pekerjaan membubut diperlukan alat pemotong yang berfungsi untuk mengiris, menyayat, atau menggaruk dan membentuk benda, ialah pahat bubuk. Teknik bubut ini akan menghasilkan karya kerajinan yang simetris, bulat, dan rapi. Contoh karya kerajinan dengan teknik bubut adalah asbak kayu, vas bunga dari kayu, benda-benda mainan. Yang keenam, teknik gelas. Teknik gelas adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Yang ketujuh, teknik ukir. Teknik ukir adalah teknik yang menggunakan alat ukir yang merupakan kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada suatu permukaan benda yang diukir. Yang kedelapan, teknik etsa. Teknik etsa merupakan teknik dengan cara merendam dalam larutan etsa atau larutan asam. Bagian E, tahap pembuatan kerajinan bahan keras. Yang pertama, membuat rancangan. Pada tahap ini, kita harus membuat sketsa dalam membuat kerajinan bahan keras. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Setelah membuat rancangan, yang harus disiapkan adalah alat dan bahan dalam pembuatan kerajinan bahan keras. Yang ketiga, membuat benda sesuai rancangan. Setelah alat dan bahan tersedia, maka kita membuat benda sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, tahap penyelesaian. Bagian F, contoh kerajinan bahan keras. Yang pertama, kerajinan logam. Berdasarkan gambar tersebut, contoh kerajinan logam seperti gelas. Bagian kedua, kerajinan kayu. Berdasarkan gambar tersebut, contoh kerajinan kayu yaitu tempat tisu dari kayu. Bagian ketiga, kerajinan dari bambu. Berdasarkan gambar tersebut, contoh kerajinan dari bambu yaitu kursi. Baiklah, mungkin itulah pembahasan dari kerajinan bahan keras. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami dan menyimak materi tentang kerajinan bahan keras. Tingkatkan kreativitas kalian dan teruslah berinovasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.